Halo Sobat K3, selamat datang di channel Indra HSE. Saya Indra Pratama. Pada kesempatan ini, saya akan sharing dengan kalian tentang apa itu K3. Simak video berikut, jangan di skip. Terkadang orang awam mengatakan K3 itu adalah ketertiban, keamanan, keselamatan, dan keindahan. Padahal K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi ada saja mereka yang terbalik menyebutkan K3 itu. Ada yang mengatakan kesehatan dulu, baru keselamatan. Dan selamat dulu baru sehat. Kalau kita lihat berdasarkan regulasi pemerintah PP 50 tahun 2012 pasal 1 ayat 2, K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kalau kita lihat dari definisi PP 50 tahun 2012, artinya selamat dulu baru sehat, bukan sehat dulu baru selamat, teman-teman. Jangan kebalik ya. Filosofinya seperti ini. Kalau misalkan selamat, berarti pasangannya adalah mencegah kecelakaan kerja. Kalau sehat dulu, pasangannya mencegah penyakit akibat kerja. Kita contohkan dari definisi berikut. Orang jatuh dari ketinggian, otomatis itu langsung dirasakan oleh pekerja tersebut. Beda halnya dengan orang terpapar kebisingan terus menerus. Nah, orang divonis penyakit akibat kerja itu ketika dia sudah bekerja 2 tahun, 5 tahun, ataupun 10 tahun. Ketika dia melakukan pemeriksaan kesehatan. Maka dari itu, selamat dulu baru sehat. Bukan sehat dulu baru selamat, teman. Jangan salah ya. Berdasarkan undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu hanya berbicara mengenai keselamatan kerja. Kesehatannya belum masuk nih, teman-teman. Nah, jadi diharapkan dengan pengetahuan singkat ini, teman-teman akan memahami ketika membuat spanduk ataupun poster ataupun tulisan, jangan sampai kebalik nih, teman-teman. Yang benar adalah keselamatan dan kesehatan kerja. K3 itu mempunyai logo khusus. Ini contoh logo K3. Logo K3 yang ada di gambar itu memiliki ciri khas. Yang pertama ada roda giginya. Roda gigi ini jumlahnya ada 11, bukan 12 ya. Kenapa ada 11? Kalau 12 itu tidak simetris antara atas dan bawah. Nah, 11 itu mengartikan bahwa ada 11 bab undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Dan roda giginya itu apa? Roda giginya artinya adalah orang harus bekerja dengan selamat, sehat, sejahtera, serta sehat jasmani dan rohaninya. Setelah kita memahami arti dan logo K3, selanjutnya bendera K3, teman-teman. Berdasarkan Kemenaker nomor 1135 tahun 1987, bendera K3 harus dipasang di depan kantor perusahaan
pemasangannya harus di sebelah kiri dari bendera merah putih. Berikut gambarnya teman-teman. Kalau ada bendera perusahaan, bisa di sebelah kanan dari bendera merah putih. Dan bendera merah putih haruslah lebih tinggi dari bendera K3 dan bendera perusahaan ataupun bendera lainnya. Ini harus dijadikan catatan khusus untuk teman-teman yang akan memasang bendera K3. Jangan sampai terbalik teman-teman. Kalau teman-teman baru mengenal K3, teman-teman harus tahu apa itu K3, apa arti logo K3, dan bagaimana cara memasang bendera K3 yang benar. Jangan sampai ketika ditanya apa kepanjangan K3, teman-teman menjawab kesehatan dan keselamatan kerja. Itu salah teman-teman. Pada video singkat ini, saya akan sharing dengan teman-teman beberapa ilmu yang saya ketahui tentang K3. Pertama, ada dasar-dasar hukum K3 di Indonesia. Yang kedua, definisi K3. Yang ketiga, tujuan K3. Yang keempat, ruang lingkup K3. Yang kelima, faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum K3 di Indonesia itu ada di Undang-Undang, Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Peraturan Pemerintah. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua ada di Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 50 tentang SMK 3, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Berikut adalah dasar-dasar hukum K3 di Indonesia, teman-teman. Selanjutnya, definisi K3. Definisi K3 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, secara filosofi. K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan, kesempurnaan baik jasmani dan rohani tenaga kerja, pada khususnya manusia dan pada umumnya. Hasil kerja dan kebudayaan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Itu secara filosofi. Yang kedua, secara keilmuan. K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Itu adalah secara keilmuan. Yang ketiga, secara etimologi. Ketiga, merupakan suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan kerja serta bagi orang lain. Selanjutnya kita akan membahas apa itu tujuan K3. Tujuan K3 adalah mencegah kecelakaan atau penyakit akibat kerja di tempat kerja. Jika kita definisikan kembali, tujuan K3 terbagi menjadi 5. Yang pertama, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaan dan kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, sumber produksi terpelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik itu buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja bebas seperti pekerja harian lepas. Dengan demikian, untuk kesejahteraan tenaga kerja. Yang kelima,
sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandasan kepada meningginya efisiensi dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Selanjutnya, kita akan membahas ruang lingkup ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu sudah lengkap sekali, sudah detail sekali menjelaskan tentang ruang lingkup ketiga. Secara singkat, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ruang lingkup keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia. Inti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah setiap kegiatan pekerjaan dimanapun selama masih dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia wajib adanya K3. Nah, yang terakhir ada faktor penyebab kecelakaan kerja. Kejadian kecelakaan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan faktor terbesar terjadinya kecelakaan kerja itu disebabkan oleh tenaga kerja itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sehingga 80% kecelakaan itu disebabkan oleh tenaga kerja itu sendiri. Dan maka dari itu, para pemberi kerja wajib memberikan pemahaman yang jelas kepada tenaga kerja pada saat proses rekrutmen dan sebelum melakukan aktivitas. Tenaga kerja wajib meminta fasilitas pada pemberi kerja, dan pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas berupa alat pelindung diri atau biasa disebut APD sebagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Jika pemberi kerja tidak menyediakan fasilitas APD, tenaga kerja berhak untuk menolak melakukan aktivitas jika dirasa akan menimbulkan kecelakaan kalau tidak memakai alat pelindung diri. 18% kecelakaan kerja disebabkan oleh alat kerja dan 2% disebabkan oleh cuaca. Oke, sekian video dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi sobat-sobat K3 lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.